ada 3. Jenis najis ini ada 3. Bahkan kita mungkin sudah pernah belajar ketika kita dulu di bangku sekolah, bahkan dari SD. Najis yang pertama adalah najis yang ringan, atau biasa terkenal dengan mukhaffafah, atau najis khafif, artinya ringan. Khafif ini artinya apa? Ringan, kan? Jadi itu adalah najisnya anak bayi laki-laki yang belum usia 2 tahun dan masih minum ASI, belum makan apa-apa. Tapi masalahnya sekarang bayi 2 bulan sudah makan sego gedang. Ini masalah baru dalam fikih ini. Ini proses di dalamnya ini punya pengaruh kan nanti buat pipisnya, ya kan? Jadi syaratnya itu apa? Harus masih minum ASI, nggak boleh yang lainnya. Masalahnya sekarang apa? Ada orang tua kasihan, anak menangis soalnya ngeleh nih gimana sego gitu kan. Padahal yang namanya bayi cukup ASI sampai 2 tahun selesai. Ataupun kalau ada asupan-asupan yang lain, biasanya ASI itu yang paling yang paling intens itu biasanya 6 bulan pertama seperti itu. Adapun yang lanjutannya adalah bisa dengan asupan-asupan yang lain seperti itu. Tapi kalau di dalam keterangan itu memang bayi yang belum makan apa-apa. Jadi kalau umpamanya bayi sekarang sudah makannya macam-macam, ini menurut saya kategorinya bukan mukhaffafah, itu sudah masuknya pipisnya itu adalah yang nomor 2, yaitu apa? Mutawassithah atau mutawassit maksudnya tengah-tengah. Wasit ini penengah, mutawassit adalah tengah-tengah. Jadi najis yang dia bukan kategori ringan, bukan kategori yang berat. Ya, maksudnya apa? Inilah hadis maaf ini adalah yang dimaksud adalah najis pada umumnya. Najis pada umumnya itu adalah najis yang sifatnya adalah mutawassithah. Ya, pipis, kemudian kotoran, buang air besar, ya, kotoran-kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dan lain sebagainya, itu kotoran-kotoran itu pada umumnya adalah termasuk kategori yang mutawassithah. Cara membersihkannya, kalau yang tadi yang mukhaffafah itu cukup dengan dipercikkan dengan air. Kalau yang mutawassithah dihilangkan dulu najisnya, baru setelah itu secara umum najis ini dihilangkan dengan apa? Menurut mayoritas ulama dengan air. Jadi dihilangkan dulu najisnya, baru setelah itu apa? Menggunakan air. Makanya ketika dalam metode istinja, metode cebok setelah buang air ini, bagusnya kalau buang air besar ini bagusnya awalan dengan batu dulu, itu lebih sempurna, baru setelah itu menggunakan air. Jadi meskipun dengan batu saja sudah cukup, dengan batu 3 atau 5 dengan diambil itu cukup, tetapi lebih baiknya itu adalah dengan istijmar dengan batu. Istinja yang paling sempurna ini dengan batu, atau sekarang mungkin dengan benda selain batu. Mungkin di hotel-hotel yang ada cuma tisu, pakai tisu, setelah itu cebok pakai air, ini lebih sempurna. Tetapi kalaupun tidak bisa untuk melakukan dua-duanya, cukup dengan air, yaitu langsung cebok dengan air. Dan orang kalau istijmar cebok pakai batu, pakai tisu, ini syaratnya harus najisnya masih basah, nggak boleh dalam keadaan kering. Kalau udah kering, ada orang mungkin zaman dulu nggak pada punya WC, nggak punya WC. Di mana BAB-nya? Di kali kan? Padahal ke kalinya paling nggak ada berapa ratus meter, ya kan? Ketika di sana udah selesai mau pulang ke rumah, maaf udah kering. Nah ini berarti udah nggak boleh pakai istijmar, pakai batu, pakai ini, harus pakai air langsung karena udah kering. Syaratnya pakai batu dan sebagainya ini sejenisnya itu harus dalam keadaan masih basah. Ini toharoh harus penting. Nah itu kan. Jadi najis pada umumnya itu adalah dibersihkan itu sempurna dengan apa? Dengan air. Itu menurut mayoritas ulama membersihkannya dengan air. Termasuk najis yang nomor 2 itu adalah najis yang mutawassit, najis yang tengah-tengah itu pada umumnya najisnya adalah mutawassit. Karena apa? Yang khafif atau yang mukhaffafah itu hanya berlaku bagi bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, cuma minum ASI ibunya itu. Ya, jadi kalau udah makan segala macam,
berarti dia sudah bukan kategori yang mukhafafah. Pesinnya sama, ya kan? Apalagi udah minumnya minum teh, minum kopi, minum, ya kan? Ya kan? Nah, makanya ini udah masuk kategori yang mutawassithah. Dan yang paling berat itu adalah yang ketiga, najis apa? Mughalladh, najis ghalidh. Ghalidh itu secara bahasa artinya tebal, ya, kasar. Ya, ini makna dari ghalidh. Ini adalah najis dari liurnya anjing atau babi dan anak turunnya. Ya, itu liurnya. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilha sab'an ihdahunna bit-turab, kata Nabi. Apabila ada seekor anjing yang menjilat, mengendus bejana salah seorang di antara kalian, falyaksil sab'an, maka hendaklah dia mensucikannya, falyaksilhu sab'an, hendaklah dia membasuhnya dengan 7 kali. Ihdahunna bit-turab, salah satunya dengan tanah. Yang paling bagus apa? Air yang pertama dicampurkan dengan tanah, kemudian dioles-oleskan kepada bagian yang kena najis. Setelah itu diguyur dengan 6 kali guyuran air bersih. Itu yang paling bagus. Karena ada juga metode yang diolesin dulu pakai tanah, kemudian diguyur dengan 7. Tapi yang paling bagus adalah salah pertama itu dicampurkan dengan tanah dulu, airnya, kemudian dioles-oleskan kepada kepada bagian yang terkena najis itu. Maka dan kemudian 6 guyuran berikutnya adalah dengan air yang bersih. Anjing dan turunannya, dan juga babi dan turunannya. Itu yang najis yang paling berat. Kalau cara untuk menghilangkan hadas kecil dulu, itu seperti apa? Kalau menghilangkan hadas kecil ini dengan berwudu, ya, dengan berwudu. Itu cukup dengan berwudu. Kita tahu wudu seperti apa. Adapun kalau hadas besar dengan apa? Dengan mandi.